menjelaskan mengenai konsep manajemen berbasis sekolah. Nah, bagi kalian calon guru ataupun sudah menjadi guru, tentunya wajib mengetahui manajemen berbasis sekolah ini. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan manajemen. Oke, manajemen merupakan suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Nah, manajemen ini mempunyai tujuan khusus loh, yaitu yang pertama untuk mencapai tujuan organisasi, yang kedua untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang bertentangan, dan yang terakhir yaitu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Jadi, manajemen berbasis sekolah yaitu suatu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan, pengajaran, merencanakan, mengorganisasikan, mengevaluasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber daya manusia. Manajemen berbasis sekolah ini mempunyai keuntungan yaitu kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. Yang kedua, bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya manusia. Yang ketiga, efektivitas dalam melakukan pembinaan peserta didik. Nah, ada faktor-faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kewajiban sekolah. Yang kedua, kebijakan dan prioritas pemerintah. Yang ketiga, peranan orang tua dan masyarakat. Yang keempat, peranan proeksionalisme dan manajerial. Yang kelima, pengembangan profesi. Oke, selanjutnya ada standar pengelolaan sekolah. Nah, yang pertama itu ada standar kompetensi lulusan, yang kedua ada standar isi, yang ketiga ada standar proses, yang keempat ada standar pendidikan, yang kelima ada standar sarana dan prasarana, yang keenam ada standar pengelolaan, yang ketujuh ada standar pembiayaan pendidikan, yang kedelapan ada standar penilaian pendidikan. Selanjutnya ada 3 faktor belakang manajemen berbasis sekolah. Nah, yang pertama adalah kebijakan dan penyelenggara pendidikan nasional menggunakan pendekatan education, production, function atau input, output, dan analisis. Nah, yang kedua adalah keterpaduan penyelenggara pendidikan nasional antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah belum dilaksanakan secara optimal. Yang terakhir ada peran serta pemangku kepentingan sekolah, khususnya masyarakat dan orang tua peserta didik dalam menyelenggarakan pendidikan selama ini masih minim. Nah, kenapa sih MBS ini harus diterapkan di sekolah? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam memilih input pendidikan yang akan dikembangkan dan digunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat kondisi dan perkembangan sekolah. Nah, yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhannya, karena pihak sekolah paling tahu apa keinginan dan kebutuhan sekolah tersebut. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan bila mana dikontrol oleh pemangku kepentingannya. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Oke, menurut undang-undang, siswa harus memiliki kriteria. Yang pertama ada kekuatan spiritual keagamannya, yang kedua ada pengembangan dirinya, yang ketiga ada kepribadiannya, yang keempat ada kecerdasannya, yang kelima ada akhlak mulia, dan yang terakhir yaitu keterampilan. Oke, selanjutnya yaitu ada tujuan utama manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan layanan pendidikan. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan partisipasi. Yang ketiga yaitu untuk mengembangkan kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Dan yang terakhir yaitu untuk membangun teamwork yang demokratis. Oke, segitu saja ilmu yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.